pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga kita, manusia yang berdosa, dapat memperoleh surga sebagai hadiah gratis dari Allah. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan mengatakan betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya kasih Yesus, sehingga jiwa kita diselamatkan. Mari kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Ingat hadiah gratis yang Allah tawarkan untuk kita semua. Ya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Sebelum kita berdoa, ayo kita ulang gerakan ayat tentang surga. Adik-adik masih ingat? Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Surga tidak didapat karena kamu berbuat sesuatu atau layak menerimanya. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Pagi ini kami memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengorbankan diri untuk menghapus dosa kami. Tuhan, biarlah ibadah kami pagi ini sungguh boleh memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, lihat apa yang Tante Audia bawa. Kantong telur yang berwarna hitam. Ingatkah adik-adik tentang cerita satu telur busuk yang merusak seluruh adonan kue yang bagus? Satu saja perbuatan dosa yang kita perbuat membuat kita tidak dapat menerima hadiah surga. Satu saja perbuatan dosa yang kita lakukan membuat kita tidak bisa masuk surga. Karena di surga tidak boleh ada dosa. Mari adik-adik kita renungkan kembali betapa berdosanya kita manusia dan betapa kita memerlukan Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian Hatiku Gelap dengan Dosa.
dosa, dan kita memerlukan Yesus menjadi juru selamat kita. Sebelum kita berdoa, mari kita mengulang gerakan ayat tentang manusia. Masih ingat kan? Mari. Manusia adalah orang-orang berdosa. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Alkitab berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Mari lipat tangan kita akan berdoa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Tabita dari kelas AKB. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat, yang membuat hati Tuhan sedih. Kami berjanji akan lebih taat kepada Tuhan Yesus dan lebih nurut kepada Mama Papa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tabita sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Kita sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Apakah Allah mengampuni kita? Apakah Allah tetap menghukum kita? Adik-adik masih ingat nggak sifat Allah yang kita pelajari hari Minggu kemarin? Allah adalah kasih dan adil. Allah yang kasih tidak ingin menghukum kita atas dosa-dosa kita. Tapi Allah yang adil tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi Allah itu kasih atau adil? Allah adalah kasih dan juga adil. Kasih dan keadilan Allah ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ayo kita memuji Allah dengan menyanyikan lagu Allah baik, Allah baik. Nanti kata baiknya diganti dengan kata kasih, lalu adil. Ayo Om Ju. Gerakan ayatnya. Siap-siap ya. Allah adalah kasih dan adil. Alkitab berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Yeremia 31 ayat 3. Alkitab juga berkata, "Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Keluaran 34 ayat 7b. Pada tangan yang satu, Allah mengasihi dan tidak ingin menghukum kita. Pada tangan yang lain, Allah adil dan harus menghukum kita. Apakah kamu melihat masalahnya? Bagaimana keduanya dapat bertemu? Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Yos. Kita akan melihat bagaimana Allah mempertemukan kasih dan keadilannya. Mari
Nyanyikan lagu Yesus Sahabatku untuk mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Nah adik-adik, hari ini Kak Yos sangat senang boleh bertemu dengan adik-adik anak kelas kecil dan kelas tanggung ya dari Sekolah Minggu GKI Kebayoran Baru. Mungkin ada yang bertanya-tanya, nih kakak siapa? Ya, tadi Tante sudah sebut ya, nama Tante Yosefin. Silakan nanti adik-adik boleh panggil Tante Yos ya. Tante Yos tinggalnya di Kota Malang. Di provinsi apa? Ya, Jawa Timur ya. Kalau nanti adik-adik ada kesempatan mungkin jalan-jalan, main-main ke Batu, ke Kota Malang, mampir ya ke tempat Tante Yos. Oke, Tante Yos sangat bersyukur boleh melihat semangat kalian. Wah, tadi sudah mengulang-mengulang ya, gerakan surga, manusia, Allah. Hebat ya, semua memperagakannya dengan sangat baik. Hari ini kita akan belajar lanjutan cerita kita, yaitu kita belajar tentang Yesus ya. Tapi sebelumnya ayo kita siapkan diri kita, siapkan hati kita. Kita mau berdoa ya. Tante Yos pimpin doa ya, adik-adik berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami sudah Tuhan siapkan untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memimpin, Tante Yos memimpin setiap kami, juga Papa dan Mama, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh melakukannya, dan kami makin cinta kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Yesus ya. Supaya lebih mudah adik-adik mengingat pelajaran kita, ada 2 poin yang akan kita pelajari tentang Tuhan Yesus. Berapa? 2 ya. Oke. Jadi Tante Yos akan tunjukkan gerakannya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Siap semua, perhatikan ya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yesus hidup dengan sempurna, mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita. Bangkit, naik ke surga, dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Alkitab berkata, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Surga hanya dapat diterima dengan iman.
Oke, nah itu yang akan kita pelajari bersama. Nanti di akhir cerita kita akan ulang lagi bersama-sama. Deal? Oke ya adik-adik ya. Baiklah ya. Nah sekarang kita mau mengingat tadi. Poin pertama bilang apa? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ya Allah bisa mempertemukan kasih dan keadilannya di saat kita berdosa. Masih ingat adik-adik? Ingat cerita janda Samila? Harus ada satu cara, yaitu pengorbanan. Yaitu Allah rela menjadi manusia supaya dapat berkorban menggantikan hukuman kita orang berdosa. Jadi sangat berharga pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya hari ini kita memperingati hari yang disebut apa tadi? Jumat yang Agung. Wah, bukan sembarangan Jumat kayak biasanya. Ini Jumat yang Agung. Kenapa? Karena kita memperingati pengorbanan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Makanya adik-adik semua, sejak kecil kita harus sungguh mengenal siapa sih Tuhan Yesus itu. Jangan hanya dari kata-kata orang yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah hari ini kita belajar poin pertama. Tuhan Yesus adalah siapa tadi? Allah yang menjadi manusia, adik-adik ya. Mungkin sebagian orang berkata, oh Tuhan Yesus itu kan hanya nabi. Oh Tuhan Yesus ya dia pembuat mujizat. Atau Tuhan Yesus memang guru yang hebat. Dia kalau ngajar orang terkagum-kagum. Nah atau ada yang menganggap Tuhan Yesus samalah kayak kita. Tidak adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Pencipta alam semesta, pencipta kita. Dia raja di atas segala raja. Tuhan Yesus adalah Allah yang mulia. Sesuai dengan firman Tuhan tadi bilang kan di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga Ia mengaruniakan, Ia memberikan Tuhan Yesus ya yang datang untuk menyelamatkan kita. Yesus disebut apa? Anak tunggal Allah atau anak Allah. Nah, kalau Yesus disebut anak Allah, itu berarti Yesus adalah Allah. Adik-adik sudah belajar dari semua tante ya, bahwa selama di dunia Tuhan Yesus membuktikan lewat hidupnya yang di dunia bahwa Dia adalah Allah. Dia melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan sebagai manusia. Tahu nggak adik-adik apa saja? Ayo, ada yang mau sebut? Ya betul, boleh juga ngobrol dengan papa mamanya ya. Ya, Tuhan Yesus buat begitu banyak mujizat. Apa saja adik-adik? Air bisa menjadi anggur ya. Kalau kita paling air biasa jadi sirup anggur ya kan. Nah apalagi? Wah kalau ada badai ya ketika murid-murid ketakutan. Tuhan Yesus bilang apa? Diam. Wah badainya diam. Kita kalau ada hujan suruh diam, hujannya tambah deras. Betul kan? Kita tidak punya kuasa atas alam. Tuhan Yesus Allah, makanya Dia berkuasa mengatur alam. Masih banyak lagi yang Tuhan Yesus buat, bukan? Ketika kita sakit, ya kita paling berdoa ya minta pertolongan Tuhan. Tapi waktu zaman Tuhan Yesus, bahkan yang sakit yang mustahil pun seperti buta dari lahir bisa sembuh, bisa melihat. Bahkan kalau yang selalu Tuhan Yesus katakan, pergi bertemu orang, Dia melayani, menyembuhkan. Tapi ada yang selalu Tuhan Yesus katakan, pergi bertemu orang, Dia melayani, menyembuhkan. Tapi ada yang selalu Tuhan Yesus katakan, pergi bertemu orang, Dia melayani, menyembuhkan. Tapi ada yang selalu Tuhan Yesus katakan, pergi bertemu orang, Dia melayani, menyembuhkan. Tapi ada yang selalu Tuhan Yesus katakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Wah, Yesus berkata dengan penuh kuasa, pergilah, dosamu sudah diampuni. Adik-adik tahu, yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah. Ya, tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, dosamu diampuni, itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dan ingat, nanti kita peringati, memang Tuhan Yesus mati. Tapi Dia bangkit hari ketiga, bahkan hidup selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus ada di mana sekarang adik-adik? Di surga, memerintah di sana. Dia ingin kita berjumpa dengan Tuhan, tinggal dengan Tuhan selama-lamanya.
Nah, itu membuktikan Tuhan Yesus adalah Allah, ya. Nah, kita bersyukur kita boleh menyembah Tuhan Yesus sebagai Allah. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus sekaligus Allah yang menjadi apa? Manusia, sama seperti kita. Wah, sangat indah ya. Demi menyelamatkan kita, Tuhan Yesus rela menjadi sama seperti kita. Apa buktinya? Ayo adik-adik. Tuhan Yesus merasakan enggak? Mengalami enggak hal-hal yang kita alami? Ya, betul. Siapa yang mau jawab? Ya, benar. Tuhan Yesus dikandung sama Ibu Maria ya. Melalui karya Roh Kudus Tuhan Yesus dikandung dalam rahim Ibu Maria berapa lama? Oh ya, 9 bulan lebih. Terus Tuhan Yesus dilahirkan. Langsung besar? Tidak, jadi bayi dulu ya. Sama seperti adik-adik dan Tante Yos. Kemudian umur 12 tahun, wah Tuhan Yesus sudah ikut beribadah. Bahkan dia punya pengetahuan-pengetahuan Alkitab yang luar biasa. Sama seperti adik-adik, rajin belajar firman Tuhan. Apalagi yang Tuhan Yesus lakukan selama hidupnya? Ya, dia mengalami seperti kita. Tuhan Yesus juga lapar, ada rasa lapar, rasa haus, rasa capek. Lihat orang sedih, Tuhan Yesus juga ikut sedih. Betul adik-adik? Lihat orang diselamatkan, ada orang berdosa bertobat, Tuhan Yesus ikut gembira. Wah, luar biasa ya, persis sama seperti kita adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, ada yang membedakan Tuhan Yesus dengan kita loh. Apa kira-kira? Sepertinya kok semua sama ya. Makanya Tuhan Yesus tuh kita bersyukur ya. Tuhan Yesus tuh bisa rasakan. Kalau adik-adik sedih, adik-adik lagi ada masalah, butuh dihibur. Tuhan Yesus bisa rasakan, bisa mengerti. Karena Tuhan pernah menjadi manusia ya. Nah adik-adik, apa ya yang membedakan Tuhan Yesus dengan kita? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, betul, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa ya. Tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus hidupnya sempurna, suci, tanpa dosa. Walaupun Tuhan Yesus itu berteman, bergaul dengan manusia yang berdosa, Tuhan Yesus tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Jadi kita bersyukur hari ini kita belajar poin pertama yang sangat penting. Siapa Tuhan Yesus adik-adik? Allah yang menjadi manusia. Nah, pertanyaan berikut, loh kenapa sih Tuhan Yesus harus menjadi manusia? Nah, ingat tadi Tante Yo sudah katakan, demi membuktikan kasih dan keadilannya kepada kita orang berdosa, tidak ada cara lain, harus ada pengorbanan. Dan adik-adik ingat, kita kan berdosa. Upah dosa apa adik-adik? Sudah belajar ya? Maut, kita harus dihukum masuk neraka. Tapi kita sudah belajar minggu-minggu sebelumnya betapa Tuhan Yesus yang sempurna itu rela menggantikan hukuman kita orang berdosa ya. Makanya kita lihat Tuhan Yesus melakukan semua mujizat itu baik, kita terpesona, tapi adik-adik harus lebih terpesona. Ada hal yang terbesar, ada karya Tuhan Yesus yang paling agung yang Tuhan buat untuk kita. Dia tidak hanya menolong, menghibur, menjawab doa kita, yang terpenting Tuhan Yesus rela berkorban menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik mungkin sudah pernah lihat film yang menggambarkan tentang penyalipan Tuhan Yesus. Wah sangat keji adik-adik. Sangat ngeri adik-adik ya. Sangat kejam bukan? Nah Tuhan Yesus itu dipersalahkan padahal Tuhan Yesus sempurna. Tuhan Yesus itu ditolak. Tuhan Yesus itu disiksa. Betul? Tuhan Yesus dicambuk. Ya, pokoknya semua yang paling ngeri ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Dan itulah firman Tuhan yang tadi kita baca. Yesaya 53 ayat 6 bilang apa tadi adik-adik? Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya apa? Kejahatan kita sekalian. Artinya apa? Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang sempurna, rela membiarkan dirinya dijatuhi dosa kita ya, dia rela menanggung dosa kita. Semua yang jahat itu dijadikan dalam diri Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dijadikan dosa, dia yang tanggung dosa kita. Itu kasihnya adik-adik. Tapi ingat harus ada keadilan. Makanya Tuhan Yesus merelakan ya, dirinya rela menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Nah setiap adik-adik melihat salib, biarlah adik-adik, Tante Yos, semua kita, Papa Mama boleh mengingat.
seharusnya setiap kita yang disalibkan. Karena kitalah orang berdosa. Tapi karena begitu besar cinta Tuhan Yesus kepada kita, demikian juga dia harus bersikap adil. Tuhan Yesus rela menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa kita, menebus kita orang berdosa. Adik-adik tahu arti kata menebus? Menebus itu berarti Tuhan Yesus membayar harga. Upah dosa maut, orang berdosa harus dihukum mati, terima maut di neraka selama-lamanya. Siapa yang berkorban menggantikan kita? Tuhan Yesus rela menebus, rela membayar. Dengan cara apa? Menyerahkan dirinya, mati menggantikan hukuman kita. Dan kita bersyukur adik-adik, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata dua kata yang sangat penting. Sudah selesai. Apa artinya? Artinya semua dosa kita sudah diampuni karena hukumannya sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Atau adik-adik bisa katakan, Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang dosa kita. Bukan dengan apa? Barang fana. Bukan dengan emas perak dibayar adik-adik. Tapi dengan pengorbanannya, dengan nyawanya, Tuhan Yesus bayar semua itu. Maka hari ini kita bersuka cita, walaupun satu sisi kita bersedih mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu berat. Tapi adik-adik sekaligus juga bersuka cita. Karena kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa kita, maka kita tidak dapat diselamatkan masuk surga. Tempat kita di neraka, bukan? Dan kita bersyukur ya, Tuhan Yesus melakukannya karena dia begitu cinta kepada kita. Sekaligus adik-adik ingat, kenapa hari ini adik-adik pakai dress code-nya merah ya? Nah, merah bukan hanya melambangkan keberanian. Merah bagi kita orang yang percaya kepada Yesus mengingatkan kita bahwa ada darah yang sudah tercurah di kayu salib. Sehingga kita yang berdosa diampuni, dapat diselamatkan, menerima surga sebagai hadiah yang gratis. Kita terima cuma-cuma asal adik-adik punya iman percaya di hati. Tapi ingat, bukan murahan loh. Hadiah surga itu dibeli dengan mahal. Dengan apa tadi? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Demikianlah adik-adik, kita bersyukur untuk dua hal yang kita pelajari. Siapa Tuhan Yesus? Allah yang menjadi manusia. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan adik-adik dan tante? Apa? Tuhan Yesus yang sempurna tidak berdosa, rela dijadikan dosa, rela menanggung dosa kita, bahkan dia mati di salib menggantikan hukuman dosa kita. Supaya adik-adik dan tante Yos diselamatkan, bisa masuk surga. Ya, kita bersyukur ya adik-adik ya, untuk karya terbesar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, mari kita sekarang mengulang ya gerakan Yesus. Tante Yos kasih ingat dulu ya, kalau Yesus direntangkan tangannya begini, Allah yang menjadi manusia. Ayatnya jangan lupa, Yohanes 3:16. Poin kedua, Yesus hidup dengan sempurna, 2 jempol ya. Mati di kayu salib menggantikan. Nah, menggantikan tangannya begini seperti lagi duit ya, membayar lunas hutang dosa kita ya. Oke, kemudian bangkit, naik ke surga, menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Tangannya dibuka semua. Kita menerima hadiah surga bukan karena kita bayar dengan kebaikan, tapi karena Tuhan Yesus yang membayarnya dengan pengorbanannya. Kita terima dengan cuma-cuma asal kita punya iman. Oke, siap ya? Kita ulang sama-sama. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus hidup dengan sempurna, mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Alkitab berkata, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Yesaya 53 ayat 6b. Surga hanya dapat diterima dengan iman. Nah, itulah gerakannya. Nanti adik-adik boleh putar-putar lagi videonya ya. Nanti bisa ulang gerakannya bersama dengan papa mama atau saudaramu di rumah. Oke, deal ya? Oke. Jangan lupa ayat hafalan kita yang tadi. Dari mana adik-adik? Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita ucap sama-sama ya. Oke, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu lagi dari mana? Yesaya pasal 53 ayat 6b. Karena tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya pasal berapa tadi? 53 ayat 6b. Ya adik-adik ya. Nanti diulang-ulang, adik-adik boleh pakai gerakan tangan supaya lebih mudah menghafal ayat firman Tuhan. Baik, itu saja. Nanti minggu depan kita akan lanjut dengan satu bagian yang sangat penting. Doakan ya kita semua sehat sehingga kita bisa beribadah lagi secara khusus di hari Minggu, di hari Paskah. Mari semua kita berdoa, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang mulia tapi rela menjadi manusia supaya datang ke dunia mencari menyelamatkan kami. Bahkan Engkau rela menggantikan hukuman dosa kami sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus diampuni dan dapat kembali menerima hadiah surga, menikmati bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, karya kasih-Mu untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia berkorban mati di kayu salib untuk menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Yesus sudah membayar lunas dosa kita, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Dengan segenap kasih-Nya, Yesus menebus kita manusia yang berdosa. Tante mau ajak adik-adik menyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Dengan darah
memasukkan uang persembahan dalam amplop. Dan kita bersama akan menaikkan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Shalom dari kelas ATB. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dari kami bangun pagi hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa agar persembahan ini bisa digunakan untuk orang yang memerlukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Shalom sudah pimpin doa persembahan hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya persembahannya diserahkan kepada Mama Papa. Nanti Mama Papa akan mentransfer ke rekening gereja. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat salib dengan tulisan seperti ini. Pada bagian atas ada tulisan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus hidup dengan sempurna, mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Nah, adik-adik, aktivitasnya nanti dikerjakan ya. Kalau sudah selesai, adik-adik bikin foto dengan aktivitas yang sudah dikerjakan. Pakai frame foto yang Tante kirim di WhatsApp grup Mama Papa adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, Tante mau kasih pesan-pesan buat adik-adik. Pokoknya Tante Ana gak akan bosen ingetin adik-adik terus untuk tidak pergi kemana-mana dulu. Di rumah aja dulu ya, belajar dari rumah. Terus berdoa, baca Alkitabnya, dan juga bersaat teduh dengan renungan yang dari Shema yang adik-adik dengarkan setiap hari ya. Tetap semangat belajarnya meskipun secara online. Kerjakan tugas-tugas sekolah juga dengan sungguh-sungguh. Gunakan HP, gadget, apapun yang adik-adik punya dengan bijaksana. Lalu selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Rajin cuci tangan, banyak makan sayur dan buah, minum susu, makan vitamin. Pokoknya semua yang baik, yang sehat, yang bergizi, adik-adik harus makan supaya tetap sehat. Yang terakhir, 2 hari lagi, hari Minggu tanggal 4 April kita akan merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik akan beribadah secara online jam 3 sore. Ingat ya, bukan pagi ya, tapi jam 3 sore. Hari Minggu tanggal 4 April. Setelah itu kita akan jumpa di Zoom. Nanti info tentang Zoom
Hari Minggu tanggal 4 April kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama beribadah secara online jam 3 sore. Ingat ya, bukan pagi ya, tapi jam 3 sore. Hari Minggu tanggal 4 April. Jangan lupa adik-adik pakai bajunya warna biru. Setelah ibadah online kita akan jumpa di Zoom. Tapi nanti informasi lengkapnya tentang Zoom Tante akan kirim di WhatsApp grup Mama Papa adik-adik. Nah, sebelum kita betul-betul selesai ibadah hari ini ya Tante Audi, Tante mau ajak adik-adik ingat-ingat lagi gerakan ayat yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Dari surga, manusia, Allah, dan Yesus. Jadi ada 4 gerakan. Ayo bangkit berdiri, kita lakukan gerakan ayatnya. Siap-siap. Dari surga ya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Surga tidak didapat karena kamu berbuat sesuatu atau layak menerimanya. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tapi semua orang tidak dapat menerimanya. Apakah yang menghalangi kita untuk masuk surga? D. O. S. A. Dosa. Manusia adalah orang-orang berdosa. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Alkitab berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Allah adalah kasih dan adil. Alkitab berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Alkitab juga berkata, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keluaran 34 ayat 7b. Pada tangan yang satu, Allah mengasihi dan tidak ingin menghukum kita. Pada tangan yang lain, Allah adil dan harus menghukum kita. Apakah kamu melihat masalahnya? Bagaimana keduanya dapat bertemu? Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus hidup dengan sempurna, mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa kita, bangkit naik ke surga dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Alkitab berkata, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya
kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6b. Surga hanya dapat diterima dengan iman. Adik-adik, ibadah Jumat Agung kita sudah selesai. Percayalah bahwa hanya ada satu jalan untuk dapat masuk surga, yaitu beriman kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita nyanyikan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kita hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan tetap lindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan juga persiapkan hati kami untuk memasuki ibadah Paskah 2 hari lagi. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Amin. Selamat hari Jumat Jumat